nggak bisa ngomong kemungkinan sekarang. Kita lebih baik pulang ya. Yuk. Aku mau ketemu anakku. Karena rencana kamu. Harusnya dari awal aku nggak ikutin kata-kata kamu. Aku bisa lakuin semuanya sendiri demi anakku. Saya sudah kehilangan 10 miliar. Sementara anak saya masih ditahan. Saya merasa nggak berguna. Dan saya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin saya bisa tenang kalau Melanie belum bisa ditemukan juga. Apa kamu pikir Melanie masih hidup? Saya yakin Melanie masih hidup. Buktinya, mereka meminta Melanie untuk menelpon. Itu artinya, mereka pasti menjaga Melanie. Dari awal Melanie hilang, saya belum pernah ketemu. Sebaiknya kamu ceritain yang sebenarnya. Semalam penculiknya Melanie harusnya ngebebasin dia. Tapi nggak jadi. Kemana kamu semalam? Itu bukan urusan Bapak. Dengerin saya ya. Kalau kamu nggak jawab pertanyaan saya akan masukin kamu ke penjara. Kartu ATM yang dia pakai waktu dia ngambil uang di pom bensin setelah dia hilang, Mas. Kenapa kartu ATM itu bisa ada di kamu? Saya sendiri nggak tahu, Mah. Kok kartu ATM-nya Melanie ada di dompet saya juga nggak tahu. Mana kartunya, Mah? Kartu ATM itu sekarang ada di Pak Doni. Apa? Aku yang nyerahin. Kita selalu mengira kalau orang yang terlibat dalam penculikan Melanie adalah orang yang dekat dengan keluarga Wirayuda. Gimana kalau ada orang yang menaruh kartu ATM itu di dompetnya Pak Chandra? Memang gampang melakukannya. Saya yakin orang seperti Pak Chandra itu akan selalu berhati-hati dengan barang milik pribadinya. Kalau ada orang lain yang memasukkan kartu itu ke dalam dompetnya, yang paling mungkin adalah istrinya sendiri. Bu Arini nggak mungkin melakukan itu, Pak. Kenapa tidak mungkin? Oke lah, itu artinya kita harus segera memeriksa Pak Chandra untuk ngorek keterangan dari mulutnya sendiri. Pak Chandra nggak mungkin melakukan itu. Karena dia ada di resort pada saat Melanie menghilang. Dan dia juga bersama Bu Arini untuk mencari Melanie saat itu. Ya mungkin saja dia mengurung Melanie di suatu tempat. Gambar sketsa pria yang menculik Melanie di rumah Cempaka Putih itu tidak sesuai dengan ciri-ciri Pak Chandra. Itu sih bisa saja, Don. Dia menyuruh orang lain karena dia pasti tidak mau ambil risiko untuk dikenali oleh korban. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Pak Chandra mau menculik putrinya sendiri. Don, gunakan nurani dan imajinasimu bahwa kasus ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Jadi Mama nemuin Pak Doni sebelum Mama bicara sama Papa. Mas, aku udah coba telepon kamu berkali-kali tapi kamu nggak angkat. Terus aku harus gimana? Ya seharusnya Mama bicara dulu sama Papa dong. Ini Mama malah nemuin Pak Doni. Apa sih dalam pikiran Mama? Aku cuma nggak mau buang waktu. Dan aku pikir itu yang terbaik. Sekarang Mama bagaimana tahu kalau kartu ATM itu udah milik Melanie? Karena ada nama Melanie di kartu ATM itu, Mas. Pak Doni juga mastiin itu kartu yang sama yang dia pakai waktu dia ngambil uang di pom bensin. Setelah aku, Melanie juga nggak punya kartu ATM lain, kan? Ya kenapa bisa ada di dompet Papa? Justru aku yang minta penjelasan kamu. Saya juga nggak ngerti, Ma. Kenapa kartu ATM-nya Melanie ada di dompet Papa? Saya nggak tahu. Bagaimana jelasin? Kan kamu yang tahu apa-apa aja yang ada dalam dompet kamu. Apalagi itu kan milik orang lain, Mas. Bukan punya kamu. Harusnya kamu tahu dong. Mama pikir saya ini bohong apa? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti, Mas. Apa mungkin ada orang yang sengaja memasukkan kartu ATM-nya Melanie ke dompetnya Papa, Ma? Siapa yang melakukan itu, Mas? Siapa? Saya juga nggak tahu, Ma. Mungkin ada orang yang menghancurkan Papa dengan melibatkan Papa dalam hilangnya Melanie. Ternyata orang itu berhasil, Ma. Lihat aja, Mama sudah tidak percaya lagi dengan Papa.
Melani dalam pelukan ayahnya. Seakan-akan dia berusaha ngasih tahu sesuatu. Seperti minta pertolongan. Saya nggak mau mimpi seperti itu lagi. Kira-kira apa yang membuat Pak Doni begitu ketakutan soal mimpi itu, Pak Doni? Mimpi ini menunjukkan kemungkinan yang paling parah. Penyiksaan. Ayah Melani adalah sosok orang yang sangat dominan dan dia sering sekali mengendalikan wanita. Tapi dalam hal ini apakah mungkin dia juga mendominasi terhadap anaknya sendiri? Dan apakah Pak Doni familiar terhadap laki-laki seperti ini? Tentu, Dok. Dokter tahu, saya sudah menangani banyak kasus. Iya, Pak Doni, saya mengerti dan saya juga sangat memahami kalau Anda juga pernah mengalami penyiksaan. Orang yang menyiksa istri dan anak saya bukan orang sakit. Dia sadar betul apa yang dia lakuin dan dia menikmati itu. Bajingan. Mana Pak Doni? Saya mau bicara sekarang juga. Maaf Pak Chandra, ini kantor polisi. Jangan teriak-teriak di sini. Saya nggak peduli. Panggil dia sekarang juga. Bisa-bisanya kalian menuduh saya kalau saya menculik anak saya sendiri. Saya harap Pak Chandra tenang dulu. Mari ke kantor saya. Istri Bapak nemuin kartu ATM Melani di dompet Bapak. Itu artinya Pak Chandra sempat ketemu Melani setelah dia menghilang. Apa Pak Chandra juga bersama dia di bom bensin malam itu? Bagaimana Anda bisa menuduh saya seperti itu? Ini benar-benar keterlaluan. Saya sendiri belum pernah melihat anak saya semenjak anak saya hilang. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan ATM-nya Melani? Saya nggak tahu. Saya sendiri belum pernah melihat kartu itu ada di dalam dompet saya. Jadi Ibu Arini sudah berbohong sama polisi? Saya tidak bicara seperti itu. Apa Anda sadar? Ada orang yang memasukkan kartu ATM itu ke dompet saya. Dan orang itu sengaja melibatkan saya supaya saya terlibat dalam hilangnya Melani. Lagi sibuk, Rio? Ya, begitulah Frida. Aku lagi memeriksa dokumen-dokumen perkara hukum Jamal. Karena sebentar lagi kita akan bernegosiasi dengan dia. Kamu lagi bermasalah? Benar, Frida. Aku lagi bermasalah keuangan dengan bank. Nggak heran aku dengar itu. Aku harus membayar utang-utangku dengan bank, Frida. Kalau tidak, apartemenku akan ditarik oleh bank. Aku sebenarnya pengen minta bantuan dengan Chandra. Cuman saat ini aku nggak enak minta bantuan sama dia karena dia lagi banyak masalah. Udah jelas kamu nggak bisa ganggu Mas Chandra, Rio. Dia lagi banyak masalah. Kamu sendiri ngambur-hamburin uang. Kamu harus selesai masalah ini. Jangan ganggu kakakku. Tolong, Frid. Tapi sebenarnya nggak aku harus minta tolong sama kamu. Tapi Apa? Kamu mau minta tolong sama aku? Gak salah kamu. kalau kamu nggak nolongin aku,
Siapa lagi yang bisa bantu aku, Frida? Siapa yang bisa menyelamatkan persoalanku dengan bank? Enggak akan, Rio. Kamu dari dulu selalu minta bantuan dari Mas Chandra untuk segala hal. Mulai sekarang kamu harus belajar untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Frida. Saya yakin sekali kalau kartu ATM itu nggak ada di dompet saya. Karena beberapa hari yang lalu saya cek nggak ada kartunya. Berapa ukuran sepatu Pak Chandra? Buat apa? Kalau Pak Chandra merasa nggak bersalah, harusnya nggak ada masalah kalau Bapak membantu saya memberikan informasi dalam penyidikan ini. Itu untuk menyangkal keterlibatan Pak Chandra dengan hilangnya anak Bapak. Saya sama sekali tidak terlibat dengan penculikan anak saya. Ngerti kamu? Apa Pak Chandra bersedia untuk diinterogasi dan dikenali saksi, sekaligus memberikan akses rekening Bapak kepada kami? Apa nanti Anda akan memperlakukan saya sebagai tersangka? Saya ini hanya menjalani prosedur, Pak. Sudah sebulan lebih. Anda tidak bisa menemukan anak saya. Dan sekarang Anda menuduh saya seperti ini. Kalau Bapak nggak ada merasa salah, nggak ada yang perlu Bapak khawatirin. Kita akan menemukan kebenarannya. Brengsek! Anda tidak bisa menghancurkan hidup saya. Cuma demi menyelamatkan karir Anda. Anda tahu berhadapan dengan siapa? Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak Chandra. Tolong tenang dulu. Saya nggak tahu. Kartu ATM itu ada di dompet saya. Ini jebakan. Dan Anda tidak bisa menuduh saya seperti itu. Kemana Rio? Harusnya dia ada di sini. Sejak Mas Chandra pergi, aku yang megang perusahaan ini. Dan seperti aku bilang sama kamu, kita lagi melalui kondisi yang sangat kritis, Jamal. Penundaan pembangunan tidak dampak buruk atau baik buat kita semuanya. Dan kamu juga nggak akan dapat apa-apa dengan pengajuan perkara itu. Di atas itu, perusahaan mengalami kerugian jutaan rupiah setiap hari, Jamal. Kalian mau mencoba menakuti saya, ya kan? Bukan begitu, Mal. Kami nyuruh kamu datang ke sini karena pengacara kamu bilang kamu akan cabut tuntutan. Iya, tapi tepatnya bukan mencabut. Tapi saya akan menunda, ya, menunda tuntutan saya. Karena rasanya nggak etis, nggak bijaksana. Kalau saya terus berantem sama Mas Chandra, sementara Mas Chandra sedang dalam masalah, ya kan? Ya sudah, Mal. Dicabut aja tuntutannya. Biar kita bisa cepat membangun. Frida, kamu kan tahu, mencabut tuntutan itu kan nggak gampang. Lagi pula, saya merasa proyek ini adalah proyek saya. Saya bekerja keras untuk proyek ini. Semuanya adalah hasil desain saya, Frid. Kita tahu, Mal. Tapi kalau kamu tunda perkara hukum, otomatis pembangunan gedung ini akan terus berjalan. Aku minta kamu pikirin secepatnya, Mal. Keputusan saya sekarang adalah saya akan menunda negosiasi. Saya akan tunggu sampai beberapa hari. Setelah Mas Chandra siap dan settle untuk siap bicara dengan saya, mungkin kita akan bicara lagi mengenai negosiasi yang lain, ya kan? Jamal, tunggu sebentar. Nggak segampang ini, Mal. Kita nggak tahu kapan Mas Chandra balik. Saya butuh keputusan kamu sekarang juga. Kalau tidak, perusahaan ini akan tamat. Aku serius, Mal. Reaksi yang kita terima akan ekstrim. Karena kita tahu betul seperti apa sifat Pak Chandra. Dia adalah orang yang egois dan selalu merasa kuat dengan kekuatannya. Saya juga sudah mengurus penyadapan telepon dan juga perizinan untuk mengurus ke rekening banknya. Malam ini, jaksa penuntut akan datang. Kita harus siap dengan segala macam reaksi jaksa atas kasus ini. Pers juga sudah menanyakan alasan Pak Chandra datang ke kantor kita. Apa yang sebaiknya harus saya bilang ke mereka, Pak? Nggak perlu bilang apa-apa. Saya nggak mau sampai kasus ini bocor ke pers atau mereka mengetahui lebih dulu. Baik, Pak. Kita akan menginterogasi Pak Chandra Wiraida sebagai tersangka. Aku punya teman pemegang saham Resort La Casa. Kalau memang kita mau bangun resort sekitar situ, mungkin dia bisa diajak kerjasama. Kalau gitu, itu adalah perkembangan awal yang bagus. Tolong kamu update terus perkembangannya ke saya, ya. Ya udah kalau gitu, kamu sama Daniel, kalian istirahat aja dulu, ya. Juwita, kamu ke ruangan saya. Baik, Pak.
Bu Lisa, boleh saya minta nomor teleponnya ibu yang punya saham Resort La Casa itu buat data komputer? Nggak perlu. Kamu nggak usah ikut campur. Tapi Bu, itu buat data kantor aja. Saya tahu persis pekerjaan di kantor ini ya. Kamu nggak usah ikut campur deh. Udah sana pergi. Kamu nggak diperlukan lagi di ruangan ini. Tapi Bu, Juwita, Bu Lisa bisa nelfon kliennya sendiri kok. iya, maaf. Permisi. Lis, kamu jangan gitu dong. Apa? Kamu mau aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah melerai aku sama Juwita? Ya. Aku udah bilang sama kamu dari awal, aku nggak akan berbaik-baik sama dia. Bukan itu maksud aku. Kamu dengerin aku dulu dong, Lis. Dan aku udah cukup tahu ya siapa kamu. Lisa, aku ngelakuin ini supaya kamu tahu. Aku nggak pernah main-main sama kamu. Dan aku benar-benar cinta sama kamu, Lis. Aku milik orang lain, Daniel. Milik sahabat kamu. Dan sampai kapanpun kamu nggak akan pernah milikin aku. Min, tolong diingat-ingat ya. Siapa aja orang luar yang pernah masuk rumah kita sebulan ini. Pertama dari tukang kebun, servis, supir, atau siapapun yang pernah tinggal di sini yang tidak seperti biasanya. Maaf Pak, saya agak sedikit-sedikit lupa. Tolong kasih tahu yang lainnya, pembantu yang lainnya. Diingat-ingat lagi. Kalau perlu kamu catat supaya kamu nggak lupa. Ini penting buat saya. Iya Pak, nanti saya akan usahain. Permisi Pak. Jadi, kamu masih cari orang yang menurut kamu sengaja naruh ATM-nya Melanie ke dompet kamu? Iya, Ma. Ini semua adalah jebakan. Saya juga minta tolong sama Mama. Siapa aja orang yang pernah masuk ke rumah kita seminggu yang lalu? Saya yakin kok, Ma. Seminggu yang lalu itu saya cek dompet saya dan saya merapikan kartu kredit saya yang berantakan. Nggak ada kartu ATM-nya Melanie di dompet saya. Saya nggak tahu harus percaya sama siapa, Mas. Mama nggak percaya dengan Papa? Aku nggak bilang gitu. Ma, ini semua disengaja, Ma. Siapapun orang yang pernah memasukkan kartu ATM Melanie ke dompet Papa, dialah penculiknya, Ma. Aku pengen hamil lagi. Apa? Hamil lagi? Yang bener kamu, Lis. Kamu inget nggak? Waktu pas saya lahir dulu, berat badan kamu naik sampai 20 kilo. Aku sampai ikut-ikutan kurus dan nemenin kamu treadmill terus setiap hari. Jangan bercanda deh. Lagian beresiko dong kalau kamu hamil lagi. Kan umur kamu udah di atas 35, ya kan? Enggak, aku udah pikir baik-baik. Dan aku yakin dokter juga pasti ngizinin aku. Aku kan bisa lahiran sesar. Jangan bilang kalau kamu pengen hamil karena kamu pengen ngehindarin Daniel ngejar kamu terus, ya kan? Alasan kamu tuh gak masuk akal, Lis. Bukan karena itu. Aku cuma mikir kalau misalnya aku hamil lagi, mungkin aku bisa istirahat dari kerjaan aku. Aku bisa banyak waktu di rumah, biar aku juga bisa dekat sama Nugraha dan Pasha. Mungkin juga aku bisa sedikit punya waktu buat diri sendiri. Kamu yakin? Mas? Ya, Prit. Mas ngapain di sini? Aku pikir Mas mau liburan untuk lebih rileks. Enggak. Saya harus menyelesaikan ini semuanya sendiri. Maksud Mas? Suruh kepala security menghadap saya ke ruangan. Mas mau ngapain? Udah, nggak usah banyak tanya. Saya minta semua rekaman CCTV seminggu terakhir ini. Jangan sampai terlewat. Dan juga saya minta buku daftar tamu seminggu terakhir ini. Baik, Pak. Akan segera saya siapkan secepatnya. Permisi, Pak. Selamat siang, Pak. Permisi, Pak.
Mas, ada apa sih, Mas? Saya nggak bisa kasih tahu apa-apa ke kamu. Sebaiknya kamu tenang. Terus sekarang Mas mau kemana? Saya ada urusan. Nanti kalau Pak Waluyo datang ke sini dan menyerahkan sesuatu yang saya inginkan, kamu terima ya. Dan kamu kasih kabar ke saya. Baik, ya. Tolong bilang sama pengacara kalau saya punya bukti terbaru dalam kasus ini. Oke. Kamu tahu, Lin? Ternyata ukuran kaki Pak Chandra itu 44. Sama persis dengan ukuran kaki yang kita temuin di rumah ujung kompleks Cempaka Putih. Aku rasa banyak laki-laki yang ukuran kakinya 44. Kita nggak bisa nuduh Pak Chandra gitu aja. Tapi seenggaknya kita memang harus kasih tahu seluruh tim tentang hal ini. Kamu juga harus lihat ini. Ternyata Pak Chandra 2 bulan yang lalu memesan 2 buah tiket untuk pergi ke Paris. Paris? Dan tiket itu dipesan atas nama Chandra dan Melani Wirayuda. Jadwal keberangkatannya adalah bulan depan. Mas, kamu dari mana, Mas? Papa habis dari kantor. Papa sudah suruh kepala security untuk mengumpulkan rekaman CCTV dan juga daftar buku tamu selama seminggu ini. Papa yakin kok. Papa pasti mendapatkan orang yang sengaja menaruhkan ATM Melani di dompetnya Papa. Mas, aku bisa bantuin kamu. Nggak usah, Ma. Makasih. Papa! Papa udah pulang? Ada Papa. Ini saya. Papa! Ini saya. Papa kangen banget sama kalian. Papa kok pulang dari kantor nggak bilang-bilang sih? Papa habis ngobrol sama Mama, terus kalian langsung datang. Papa, kita makan malam sama-sama ya? Pasti itu. Saya minta kamu siapkan semua data, informasi, beserta bukti-bukti dalam kasus Melani. Di luar sana, media banyak mengulas kasus Melani yang dibumbui dengan cerita skandal keluarga Wirayuda. Pers hanya menulis berdasarkan rumor, Pak. Tim kepolisian nggak mungkin membocorkan investigasi kasus ini. Kamu tahu sendirilah wartawan. Di luar sana mereka bebas bergerak. Mencari informasi dari sana-sini, mereka kembangkan cerita sehingga memberikan kesan pada masyarakat seolah-olah mereka lebih tahu dalam setiap perkembangan baru kasus Melani. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perbaiki kinerja kamu dan fokus. Dalam setiap tindakan kamu harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan akurat. Karena kalau kita bertindak gegabah, saya khawatir akan membahayakan keselamatan jiwa Melani. Tapi keluarga Wirayuda yang minta membuka kasus ini. Kita mungkin menolak permintaan mereka. Ya itu makanya saya minta kamu siapkan segala informasi, data-data beserta bukti-bukti yang cukup. Dan saya minta detail supaya saya bisa bersikap untuk mengambil tindakan selanjutnya. Saya punya bukti baru, Pak. Apa itu? Bukti baru ini cukup kuat untuk membuat Chandra Wirayuda sebagai tersangka utama dalam hilangnya Melani, putrinya sendiri. Apa, Ma? Mama pengen hamil? Iya, Pak. Terus kenapa Mama punya planning yang mendadak? Mama pikir kalau kita punya bayi lagi mungkin rumah ini akan sedikit lebih rame, Pak. Terus Pasha juga akan jadi betah di rumah kalau dia punya adik. Ma, Papa nggak ngerti alasan Mama. Kenapa? Terlalu sepi rumah ini. Mama kan tahu Pasha kan sudah hampir dewasa. Papa rasa dia wajar kok dia main-main sama teman-temannya daripada dia di rumah. Kalau kita punya bayi lagi, keluarga kita akan lebih erat. Bukan begitu caranya. Kalau kita pengen punya anak, kita harus punya pikiran yang panjang. Jadi Papa nggak setuju? Enggak, Ma. Papa nggak setuju. Kalau Mama pengen dekat atau merubah suasana rumah, kan Mama bisa rencanain untuk liburan atau apalah. Bukan begini caranya, Ma. Ma, Mama mau pergi kemana?
Mama aja bisa marah kok Papa kalau pergi mendadak. Mama mau kayak gitu? Mama nggak marah. Mama mau ke toko roti. Beli sarapan buat besok. Aku heran deh ngeliat sikapnya Mbak Arini. Dia semakin aneh. Seperti dia nutupin sesuatu gitu. Saya pikir wajar kalau Mbak Arini bersikap seperti itu. Dia tuh masih nggak tenang. Masih mikirin Melani terus. Tapi, Mah, satu-satunya masalah di keluarga kita itu kan bukan cuma Melani. Maksud kamu? Ya, Weni juga punya masalah di sekolahnya. Kakak bayar banget sih dia orang. Kalian berdua nih ya, lagi makan kok berantem sih? Ya, maaf, Mah. Aku nggak maksud gimana-gimana kok. Tapi buktinya tadi Weni sepulang sekolah nggak bawa tas sekolahnya. Iya kan, Wen? Diam, Kak. Kenapa sih kakak ikut campur urusan aku? Kakak jahat. Weni. Angga, kenapa sih kamu bikin adik kamu nangis tuh? Ya, aku kan cuma mau ngasih tahu, Pak, kalau Weni lagi ada masalah. Kenapa dia? Ya, tadi sih sepulang sekolah Weni buang tasnya. Katanya sih kerjaan sama temen-temennya di sekolah. Katanya di tasnya itu ditaruhin kotoran binatang gitu, Mah. Ada masalah apa lu, Nuk? Kayaknya suntuk banget lu. Biasalah Dan, masalah rumah tangga. Masalah apa? Gue boleh tahu nggak? Udahlah Dan, gue nggak mau ngerepotin lu dengan masalah-masalah gue. No, gue ini sahabat lo. Apa pantas gue ngitung-ngitung berapa kali gue ngebantuin lo? Dan lu juga sering banget ngebantuin gue. Udahlah, Nu. Ada masalah apa sih sebenarnya? Apa ini masalah ada hubungannya sama Lisa? Lisa pengen hamil lagi, Dan. Hah? Gimana kabarnya Weni? Ternyata apa yang dikatakan Angga itu benar. Weni dikerjain sama teman-temannya. Siapa mereka, Mal? Kita harus melaporkan ke kepala sekolah supaya dia nggak digangguin terus-terusan. Iya, nanti kita laporkan ya. Saya udah dapat kok list nama teman-temannya Weni. Besok kita sama-sama ke sekolah. Saya mandi dulu ya. Sekarang Jamal sudah berubah. Dia jadi lebih peduli sama aku dan juga anak-anak. Gue udah jelasin sama Lisa sebenarnya gak segampang itu masalahnya. Tapi dia tetap aja keras kepala. No, Lisa itu kan istri lo. Lo harusnya bisa lebih dekat lagi sama dia. Dan buat ngebahas masalah ini, lo kan tahu sendiri dia orangnya sensitif banget. Jadi lo harus lebih ngertiin lagi perasaannya dia. Ya, makasih ya, Dan. Oke, gue cabut dulu ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Keputusan kamu salah, Lis. Daniel? Kamu salah kalau kamu pengen hamil lagi. Jadi kamu tahu kenapa aku salah? Kamu pengen hamil lagi karena mau ngusir aku secara pelan-pelan kan? Hah? Kamu kan tahu, Lis. Aku cinta sama kamu. Dan kamu segala-galanya buat aku, Lis. Aku nggak peduli apapun yang terjadi. Aku akan tetap sayang sama kamu. Dan aku nggak akan berhenti sampai aku benar-benar ngedapetin kamu. Aku senang deh, nggak apa-apa pulangnya nggak malam-malam. Iya, jadi kita bisa makan malam sama-sama. Iya, Papa janji. Papa nggak akan pulang malam lagi, ya, sayang? Janji. Janji.
malam, Pak Surya. Serena, kamu bawa adiknya ke kamar dulu ya. Yuk. Ada apa malam-malam kesini, Pak Surya? Saya mau ngomong serius dengan Bapak. Sebenarnya ada apa ya, Pak? Kami ada surat perintah untuk melakukan penggeledahan di rumah ini. Ma, Mama kenapa sih? Marah sama Papa? Kok beresinnya kayak gitu sambil banting-banting? Papa cerita sama Daniel kalau Mama pengen hamil lagi. Ya kan Mama tahu, Daniel itu kan sahabat Papa. Nggak apa-apa dong Papa cerita sama dia. Ya udahlah. Kayaknya percuma kalau Mama ributin masalah ini sama Papa. Ya udah deh, Mama mendingan istirahat. Mama pengen tahu jawaban Papa. Papa setuju apa enggak? Kan itu sudah dibahas. Ada atau tidaknya punya anak. Kan belum tentu bisa menyelesaikan masalah, Ma. Jadi Papa nggak setuju? Emangnya permintaan Mama susah apa? Sampai Papa nggak mau ngebahas lagi? Ma. Sampai kapan penggeledahan ini berlangsung? Saya nggak mau anak-anak saya tertekan gara-gara ini semuanya. Penggeledahan ini adalah bagian dari prosedur penyelidikan kami. Tapi rumah saya bukan sarang kriminal, Pak. Bukti-bukti yang ada mengarah pada Pak Chandra. Dan tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti Pak Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hilangnya putri Bapak. Kalau berdasarkan kartu ATM Melani ada di dompet saya, ini nggak benar, Pak. Semuanya fitnah. Pak Chandra, kalau Bapak tidak merasa bersalah, seharusnya lebih tenang. Kami ingin kerjasamanya, supaya kami bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Oke? Lakukan semuanya dengan benar. Tapi saya minta tolong sama Anda. Jangan cepat mengambil kesimpulan kalau saya pelaku penculikan anak saya sendiri. Kalau tidak, saya akan tuntut balik. Anda akan saya jebloskan ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik. Jadi Bapak nggak setuju? Emangnya permintaan Mama susah apa? Sampai Papa nggak mau ngebahas lagi? Aku nggak tahu lagi apa yang aku harus berbuat sekarang. Aku bingung sekarang. Aku nggak pengen Risa kecewa. Aku juga belum pengen menambah anak. Tapi urusan keluarga aja semuanya belum selesai, gimana? Papa nggak suka mereka menggeledah rumah kita seenaknya. Mereka kan cuma ngejalanin tugas, Mas. Seharusnya mereka tuh mencari barang bukti tempat lain, bukan di rumah kita. Emangnya rumah kita ini sarang kriminal apa? Dan saya tidak suka sikap mereka. Kita kan udah nyerahin masalah ini ke polisi. Udah seharusnya kita ikut prosedur mereka. Begitu ya? Jadi Mama lebih suka kalau besok Papa ke kantor polisi dan diinterogasi sama Pak Doni, iya? Aku nggak pernah ngomong kayak begitu, Mas. Aku cuma pengen kamu ngertiin sedikit masalah ini. Kita pengen masalah ini cepat keluar, kan? Seharusnya mereka bersikap adil sama saya. Seharusnya mereka tuh bantu saya supaya mencari orang yang menjebak saya. Cukup. Ma, dengerin, Ma. Kenapa sih, Ma? Mama nggak percaya dengan omongan Papa? Berkali-kali saya ngomong sama Mama, saya ini dijebak. Ngerti? Halo? Iya benar, ini rumah keluarga Nugraha Utama. Apa? Suami saya kecelakaan? Rumah sakit mana? Kapan kejadian kecelakaan itu, Syah? Rumah sakit Dharma Cipta, Om. Kapan dan bagaimana kejadiannya, Pasha juga nggak tahu. Terus siapa yang kasih tahu kamu, Syah? Dari suster, Om. Kalau gitu Om langsung ke sana. Kalian hati-hati ya. Kita langsung aja ketemu di rumah sakit.
Iya Om, makasih banyak ya Om ya. Pasha sama Mama juga langsung ke sana sekarang. Kamu habis telepon siapa? Om Daniel, Ma. Kamu kasih tau Om Daniel kalau Papa kecelakaan. Lo memangnya kenapa, Ma? Buat apa, Pasha? Om Daniel tuh bukan siapa-siapa kita. Ma, Om Daniel itu kan sahabat Papa. Pasha berhak kasih tahu dia karena Pasha pikir kalau Om Daniel tahu dia bisa bantu kita. Nggak suka makan coklat deh. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Aduh, Nadia cepetan dong, kita bakal telat banget nih. Tunggu dong, Kak. Aku kan habis bikin omelet. Yaudah, yuk cepetan yuk. Man, ini ketinggalan pancake-nya. Yaudah, makasih ya, Bi. Hati-hati ya. Nggak usah, Nan. Jangan. Kita minta 5 menit aja waktunya, Pak. Pak Chandra, gimana? Kenapa kemarin rumah Bapak digeledah, Pak? Pak Chandra, kita minta 5 menit aja waktunya, Pak. Kami butuh informasi, Pak. Kita cuma mau tahu informasi kenapa rumah Bapak digeledah kemarin, Pak. Min, bawa anak-anak ke dalam. Ya. Mas, kamu mau kemana? Saya harus ke kantor. Ya ampun, Mas. Mereka tuh rame banget di luar. Kamu nggak mungkin bisa masuk mobil. Saya sudah suruh Parman sama security untuk jaga pintu di depan. Mudah-mudahan saja saya bisa langsung masuk ke mobil. Saya harus ke kantor sekarang juga untuk ngambil rekaman CCTV. Gimana dengan sini? Kita mau keterangan. Pak. Pak Chandra, kita mau. Pak Chandra, gimana? Kenapa Bapak digeledah, Pak? Aku harap Papa segera kembali ke rumah. Itu nggak mungkin, Wen. Kok Kakak mau ngomong kayak gitu sih? Kamu nggak usah muluk-muluk deh. Pokoknya Mama sama Papa itu nggak akan bisa baikan lagi. Ya, siapa tahu aja gitu. Mama sama Papa bisa baikan lagi. Papa sama Mama itu saling benci. Dan mereka nggak mungkin bisa balikan kayak dulu lagi. Dan kamu juga nggak mau kan? Kalau seandainya Papa pulang ke sini, mereka baikan dan berantem lagi kayak dulu. Aku bosen kayak gitu. Jadi mendingan sekarang kita nggak usah berharap lebih. Pagi sayang. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nyenyak aja, Mak. Aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu kenapa sih nggak? Mama datang, kamu langsung pergi. Ada apa sih? Ma, lebih baik Mama sama Papa itu pikirin dulu. Kalau emang pengen balikan, daripada nanti berantem lagi. Aku nggak tahan mah di rumah ini. Angga. Angga. Kak Angga. Mama ngomong sama kamu. Kenapa, Ma? Mama tahu kamu sering dikerjain sama mereka. Sudah berapa lama ini terjadi? Semenjak Melani hilang, Ma. Aku selalu diajak-ajak sama mereka. Jadi sebenarnya selama ini yang nutupin semua itu Melani, Ma. Aku terkadang kesel karena aku diajak sama mereka. Tapi setelah Melani hilang, aku ngerasa kehilangan. Udah nggak ada yang bisa belain aku lagi, Ma. Semalam aku ngeliat Mama ngambil coklat banyak banget. Tapi setahu aku Mama nggak suka makan coklat. Emang coklatnya buat siapa, Ma? Jadi gini,
OB di perusahaan Mama, dia sering bawa anaknya kalau ke kantor. Dan anaknya suka banget makan coklat. Jadi Mama bawain dari rumah. Yaudah deh, aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Bye, Mom. Bye. Saya nggak terima kalau rumah saya digeledah. Seakan-akan rumah saya ini adalah sarang kriminal. Apalagi wartawan tahu soal penggeledahan itu. Saya minta Anda jangan buang waktu. Selama anak saya hilang, Anda tidak berbuat apa-apa. Pak Chandra harus memberikan penjelasan sama saya. Saya nggak tahu soal kartu itu. Mungkin aja ada orang yang sengaja menaruh kartu ATM di dompet saya. Gimana dengan rencana travel Bapak? Di sini ada laporan tiket pesawat yang Pak Chandra pesan ke Paris untuk tanggal 6 Oktober. Atas nama Pak Chandra dan atas nama Melani. Kenapa Pak Chandra menyembunyikan rencana traveling Bapak dengan Melani dari kami?